Saya hormati, pada kesempatan ini pengurus memfasilitasi dari segenap umat Buddha baik yang ada di Surabaya ini maupun juga ada di luar kota untuk mendoakan leluhur-leluhur, untuk mengingat leluhur-leluhur. Jadi wihara bukan saja untuk peringatan-peringatan tentang hari-hari besar agama Buddha yang sudah tercatat di dalam kalender Buddhis, namun juga ada beberapa wihara-wihara sesuai dengan ajaran Sang Buddha adalah mewarisi tradisi keluarga, yaitu melakukan pelimpahan jasa kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Sang Buddha lewat pemuda yang bernama Sigalawada Sutta itu mengingatkan tentang kewajiban seorang anak kepada leluhur yang telah tiada, yaitu mengirim pelimpahan jasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha mengajarkan antara kesinambungan, mengingat bahwa kita lahir di dunia ini berkat jasa dan pengorbanan dari orang tua kita, dari leluhur kita. Tidak ada satupun yang hadir di tengah-tengah kita ini, ya, satu manusia pun, bahkan termasuk hewan dan binatang, yang lahir, yang keluar dari celah batu, semua dari leluhur yang telah tiada. Sang Buddha mengatakan ada dua insan yang sulit untuk dibalas kebaikannya. Yang pertama adalah ayah dan ibu yang sulit dibalas. Bahkan Sang Buddha mengumpamakan apabila hidupmu itu diperpanjang sampai 100 tahun pun, ya, kamu menjinjing, menggendong orang tuamu, karena beratnya badan jasmenmu itu hancur berkeping-keping menjadi debu, itu tidak sebanding dengan pengorbanan dari seorang tua kepada kita. Setiap saat orang tua berpikir untuk kebahagiaan anak, namun belum tentu setiap saat seorang anak berpikir untuk orang tuanya. Maka sulit untuk terbalaskan. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama dalam satu tekad mendoakan leluhur-leluhur yang telah tiada. Cerita ini mendoakan leluhur yang telah tiada ini dicontohkan oleh murid Sang Buddha sendiri, yaitu seorang biku yang bernama Biku Moggallana. Jadi Biku Moggallana ini salah satu biku utama, yaitu Sariputra dan Moggallana. Pada mulanya Sariputra dan Moggallana itu bukan beragama Buddha, bukan pengikut Buddha. Namun pada satu ketika bertemu dengan seorang siswa utama Sang Buddha, Asaji, itu sangat tertarik kepada ajaran Sang Buddha dan menekuninya sampai mencapai pencerahan. Di gambar kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, Biku Moggallana ketika meneropong melihat, ya, di alam penderitaan, ada lagi yang mengatakan masuk neraka, melihat ke neraka, berkunjung ke neraka. Itulah kelebihan Biku Moggallana. Sebelum mati, Biku Moggallana sebelum mati itu sudah bisa berkunjung ke alam surga dan alam neraka. Berbeda dengan kita, ya, kalau kita kan nunggu mati dulu itu baru merasakan surga dan neraka, ya. Bahkan di samping neraka yang pernah dikunjungi itu alam surga. Diceritakan di alam surga pernah melihat juga rumah mewah megah, ya, istana megah belum berpenghuni, masih kosong. Kemudian penasaran, turun ke dunia, tanya kepada Sang Buddha, Sang Buddha, ketika saya di salah satu surga kok melihat rumah megah mewah belum berpenghuni, itu milik siapa? Kemudian Sang Buddha mengatakan, perlu Anda ketahui bahwa itu milik seseorang yang bernama Nandia. Nandia ini mungkin pengurus wihara, itulah pengurus wihara. Kebajikan-kebajikan dari berpikir mengurus wihara inilah sudah tercipta rumah megah dan mewah di alam surga.
Jadi Bapak Ibu sekalian, sesibuk apapun pengorbanan kepada wihara tidak pernah akan sia-sia, bahkan kebajikannya pun sudah langsung tercipta di alam surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya yang berpikir untuk wihara, ya untuk kebaikan banyak orang, itu pahala kebaikannya itu sudah langsung tercipta di alam sana. Alangkah bahagianya Bapak Ibu, ya suatu saat nanti kita itu bisa pergi ke alam surga, ya sudah bisa menempati rumah megah dan mewah, ya itu sabda Buddha. Kemudian ketika Moggallana ini berkunjung di salah satu neraka alam penderitaan, itu mendapati ibunya seorang wanita, ya itu yang badannya kurus kering, ya ini digambarkan dalam gambar itu kurus kering, ya kurang makan, ya sangat menyedihkan, timbullah rasa iba. Kemudian Moggallana ini mengambil makanan kemudian disajikan untuk ibunya ini yang kelaparan. Namun sayang, makanan yang dipersembahkan tersebut ternyata tidak bisa dimakan karena langsung berubah jadi mahma, bara api, ya. Sudah diulang beberapa kali dengan kekuatan kesaktian Moggallana pun tetap berubah jadi bara api, ya. Maka ada kemungkinan kalau di saat acara-acara persembahan sajian leluhur itu para biku, para romo itu memersiki dengan air, ya. Ada kemungkinan kalau makanan itu jadi bara api atau panas dengan dikavyui air itu, ya itu bisa dingin, ya bisa dikonsumsi oleh leluhur yang telah tiada. Itulah yang menyebabkan kenapa makanan bekas persembahan leluhur itu rasanya sudah beda jadi anyep, ya. Ada yang mengatakan tidak enak lagi, ya karena kan dikavyui air terus menerus beberapa kali, itu yang menyebabkan itu makanan berubah jadi anyep. Namun ada juga pendapat kenapa bekas makanan leluhur itu rasanya berubah. Ada yang mengatakan saripatinya itu diserap oleh leluhur-leluhur, saripatinya jadi berubah jadi anyep, ya. Ada juga sampai sekarang masih ada penelitian, kapan hari saya sempat tanya seorang petugas kesehatan, kenapa ya kalau orang habis makan, orang sakit terutama habis makan makanan dari leluhur-leluhur itu kok ada yang tidak berani, takut sakitnya itu lebih parah, semakin parah. Sampai sekarang ada juga ada beberapa pantang makanan, ya dari orang-orang yang telah meninggal. Ada juga dulu ayah saya mengatakan kenapa kok bisa bikin sakit, karena itu kan bekas bangke gitu. Ya orang mati kan berarti bekas bangke, ya itu. Kemudian ada juga yang niteni, kenapa makanan dari leluhur-leluhur itu kok cepat membusuk, busuknya itu lebih cepat, ya. Ada yang mengatakan seperti itu, ya. Ya biasanya busuknya itu ya masaknya juga kurang matang juga bisa karena jumlahnya banyak gitu loh, itu ya. Jadi ada beberapa pendapat-pendapat, kemungkinan-kemungkinan. Ketika Biku Moggallana ini menyajikan makanan berulang kali, tapi tidak bisa dikonsumsi, dia pun putus asa dan memohon kepada Sang Buddha, minta petunjuk. Sang Buddha, ketika saya mempersembahkan makanan untuk ibu saya kok berubah jadi api, apakah ada cara yang saya lakukan berguna bermanfaat bagi leluhur-leluhur, bagi orang tua yang telah tiada? Kemudian Sang Buddha menyarankan untuk berdana kepada para biku yang selesai menjalankan wasa, ya. Berdana, kamu kumpulkan biku-biku, kemudian kasih dana, jasa kebajikan, pahala kebajikan dari berdana itulah yang kamu limpahkan kepada leluhur yang telah tiada, ya. Nah, sampai sekarang masih ada pikiran, ya, yang berguna bermanfaat itu ternyata makanannya, padahal jasa kebajikannya. Apakah satu-satunya yang bermanfaat bagi leluhur yang telah tiada? Bukan satu-satunya makanan. Banyak kebaikan-kebaikan yang dikumpulkan oleh keluarga berguna dan bermanfaat bagi leluhur yang telah tiada. Misalnya di samping makanan berdana,
masukkan uang di kotak dana, kulimpahkan pahala kebajikanku kepada leluhurku yang telah tiada. Bapak Ibu mempersembahkan lilin ini, ku persembahkan lilin ini kepada Triratna. Kebajikan dari berdana lilin atau pelita itu untuk leluhur-leluhurku yang telah tiada. Lilin sebagai simbol penerangan. Seandainya di alam sana orang tua kita masih kegelapan, itu akan diterangi dengan kebajikannya itu, dengan paramitanya itu, ya. Ada juga di saat ada orang mati, itu kalau di desa tidak tahu di kota itu biasanya di situ jenazahnya di situ ada lampu, ya, ada lampunya sebagai simbol agar arwahnya itu diterangi oleh lampu itu, ya. Kalau sekarang mungkin sudah tidak kegelapan lagi, ya, karena ada listrik sekarang itu lebih terang lagi, ya, tingkat kesulitannya mungkin lebih kecil leluhur kita itu. Jadi inilah cerita awal mula di dalam kalangan umat Buddha mengadakan acara yang disebut upacara ulambana. Ulambana ini sebetulnya berasal dari bahasa Pali, ya. Kemudian ada perubahan kata jadi ulambana, artinya menaikkan. Sesuatu yang dinaikkan karena di bawah, di alam bawah, alam penderitaan, dengan acara ulambana itu dinaikkan. Alangkah bahagianya Bapak Ibu kalau kita bisa melihat leluhur-leluhur yang kita yang tadinya menderita di alam penderitaan, alam kelaparan, bisa terangkat di alam bahagia, ya. Namun tentunya Bapak Ibu sekalian, adanya alam penderitaan, orang tua ke alam penderitaan, kesempatan bagi kita semua yang masih mempunyai orang tua untuk mengajari orang tua agar tidak mengalami nasib, ya, seperti orang tuanya Biku Moggallana ini. Bagaimana agar tidak nasibnya sama dengan mamahnya Ibu Moggallana ini? Yang pertama, Sang Buddha mengatakan bahwa kita harus, ya, menuntun orang tua kita yang tadinya belum mempunyai keyakinan menjadi keyakinan. Ini bisa dimaknai, ya, yang tadinya itu tidak, ya, menjalankan salah satu agama, ya, ya. Sebab kalau memaksa orang tua sudah beragama tertentu juga salah juga, ya. Yang belum berkeyakinan menjadi orang yang berkeyakinan, itu pahalanya, kebajikannya itu luar biasa. Itu yang pertama, ya. Nah, sebab seperti saya mengubah, kalau dimaknai harus memaksakan diri beragama Buddha, itu bisa juga jadi perang antar saudara nanti di rumah, karena yang satu nerima, yang satu enggak. Karena agama dalam satu keluarga kan tidak sama, ya. Ada beberapa, ya, merubah keyakinan. Setidak-tidaknya merubah keyakinan di sini bisa dimaknai secara luas agar orang tua kita percaya hukum sebab dan akibat, hukum karma. Nah, dalam beberapa agama ada sebetulnya, cuma istilahnya yang berbeda-beda. Hukum karmanya seperti apa? Kalau orang tua kita belum berkeyakinan bahwa kebaikan itu akan membawa kebahagiaan di alam ini maupun alam sana, kita yakinkan. Kalau kejahatan itu belum punya keyakinan, orang tua masih ragu, kita yakinkan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang diri kita itu akan berefek dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Itu artinya sudah memberi keyakinan kepada orang tua adanya hukum sebab dan akibat, ya. Jadi tidak mungkin hidup di dunia itu berbuat jahat terus nanti disembayangi masuk di alam bahagia. Ya, ada membantu, tapi sepenuhnya tergantung dari perbuatan yang masing-masing. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan terhadap orang tua, apabila orang tua kita itu medit, pelit, kikir, ya, kita rubah. Karena ada beberapa, ya, orang tua itu karena mengingat masa mudanya masa sulit, ya, cari uang sulit, cari makan sulit, ya, sekalipun hidupnya sudah makmur, karena ingat kesulitan-kesulitan zaman dahulu sehingga pelit dan medit. Ya, kita rubah menjadi seorang dermawan. Tidak usah menunggu kaya jadi orang dermawan, ya, sampai kapanpun bisa dilatih. Maka di wihara pun setiap puja bakti ada latihan
agar kita tidak pelit dan gigir, yaitu dengan dana paramita. Ya, itu. Sebetulnya banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Ya, silakan Bapak Ibu untuk lengkapnya belajar Buddha Dharma, membaca sendiri. Sebab kalau kita ngandalkan mendengarkan ceramah-ceramah di wihara sangat terbatas. Ibu-ibu dan semua punya waktu cukup untuk buka HP. Ya, silakan kalau buka HP juga di situ ada nilai-nilai agama yang timbul suara gaduh, ya. Suara yang mengerikan, tidak ada wujudnya, tapi ada suara yang gaduh yang mengerikan. Sampai ketakutan Raja Bimbisara ini, ya, karena ketakutan kemudian minta petunjuk kepada Sang Buddha. Sang Buddha, semalam di rumahku kok terjadi keributan, suara yang aneh-aneh, itu suara apa? Ya. Nah, kalau orang umum suara keributan, kegaduhan kalau di atas ya plafon itu mungkin tikus atau kucing, ya, kejar-kejaran, ya, ini. Tapi ini, ya, Sang Buddha mengatakan dengan kewaskitaan bahwa suara ribut, ya, kegaduhan di rumahmu adalah suara dari leluhur-leluhurmu dan dalam banyak kelahiran yang lalu yang marah. Kenapa kemarahannya? Karena raja ini mengadakan pesta pora, lupa melimpahkan jasa kebajikannya kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Itu. Nah, mungkin ada beberapa orang tertentu juga, ya, kemarahan dari leluhur itu sebetulnya bisa kita, kalau mempunyai kepekaan, bisa juga zaman sekarang mungkin, ya, siapa yang meninggali tempat tinggalnya, rumahnya warisan dari leluhur, kan banyak juga, ya. Saya ketika hidup leluhurnya bekerja mati-matian demi anak, ya. Sekarang saya menderita di alam sengsara. Kenapa anak-anakku kok tidak peduli? Ya, bisa juga seperti itu. Warisan apapun tak berikan kepada anak. Kenapa anak-anakku yang masih hidup tidak peduli? Ya, tahu-tahu seperti itu sebelum mati tak jual semua. Dengan kemarahan leluhur-leluhur ini, ya. Maka di dalam agama tertentu itu pernah mendengar juga saya, ya, ada hari seolah-olah hari khusus untuk mendoakan leluhurnya yang telah tiada. Itu menjelang hari Jumat. Menjelang hari Jumat, leluhur datang ke rumah menunggu. Hari Jumat itu keluarganya ada yang mengirim doa enggak untuk leluhurnya, ya. Kalau tidak itu marah, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ini ditentukan harinya, kalau kita umat Buddha sebetulnya setiap saat itu bisa melimpahkan kebajikan yang dilakukan kita kepada leluhur yang telah tiada. Namun kebanyakan kan juga lupa tadi. Bahkan kalau seandainya tidak lupa, adakan tapi setahun sekali, 2 kali, saat cengwing atau di saat pulambana, atau nunggu ajakan dari wihara-wihara. Ya, itu mending, ya. Mudah-mudahan apa yang disabdakan oleh Sang Buddha ini akan dipraktekkan oleh umat Buddha. Setiap kebajikan yang kita kumpulkan sekecil apapun kita limpahkan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada, ya. Saya harus pakai 2 karena enggak, ya. Ini gambaran tadi seorang ibu, ya, Bhikkhu Moggallana itu ya. Kemudian ada juga beberapa pantangan-pantangan di saat bulan arwah ini, ya. Pantangan masih tabu, ya. Di saat Pulambana atau bulan ini 7 ini ada yang berpantang untuk pindah rumah.
Tentunya ini tertentu saja, tidak harus semua. Misalnya saja tempatnya banjir, masa tidak pindah? Karena harus menyesuaikan, rumahnya terbakar, kemudian di sini ada wabah, penyakit dan sebagainya, masa kita tidak mau pindah karena yakin bahwa bulannya tidak bagus, ya. Ada lagi peningkahan, padahal justru di saat bulan-bulan tidak bagus ini untungnya lebih banyak gitu, karena saingannya tidak banyak, ya. Itu kalau mau nikah. Itu. Tapi sampai sekarang ada beberapa orang yang masih memegang yang mitos-mitos tersebut, ya, di bulan-bulan tertentu, karena takut nanti apabila di saat pesta ada gangguan-gangguan, ya, itu, ya. Ya. Ya, kita baca bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Jika seseorang dapat mempersembahkan dana-dana kepada sangga pada hari pawarana tersebut, ayah dan ibunya pada masa kehidupan sekarang, orang tuanya dari ke-6 generasi yang lampau, akan terbebas dari 3 alam penderitaan, ya, Ulambana Sutra. Ini dimaknai bisa juga pas hari Katina. Jadi Bapak Ibu, di saat berjana Katina itu bukan sembarang pahalanya, jauh lebih banyak, lebih besar. Karena mendapatkan pahala yang lebih besar, alangkah baiknya itu dilimpahkan untuk leluhur-leluhur. Kurang lebih ada 6 generasi yang ikut mendapat manfaat dari dana Katina itu, ya. Karena dana Katina ini, ya, yaitu bisa dinikmati beberapa generasi-generasi, ya. Tidak harus jubah, ya, tidak harus jubah. Ada 4 kebutuhan pokok, tidak harus jubah karena alasan ekonomi dan alasan-alasan tertentu. Sebab ada juga orang itu takut berjana jubah agar kelahiran yang akan datang itu takut menjadi biku. Karena siapa yang ditanam itulah yang dituai, yang ditanam itu jubah nanti juga akan mendapatkan jubah. Itu tidak demikian, ya, itu. Ya. Ya. Bagi umat Buddha, ya, di mana anak-anak berbakti rasa hormat dan kasih sayang kepada orang tua yang sekarang dalam kehidupan ini, orang tua pada kehidupan lampau dan di masa depan. Nah, ini acara Ulambana yang besar, ya. Sebetulnya acara yang saya lakukan baca-baca tadi, sutra-sutra tadi itu masih sebelum seberapa. Acara Ulambana itu acara yang melelahkan, ya, karena yang dibaca itu bisa beberapa buku, 3, 4 sampai 5 buku. Sehingga acara Ulambana itu yang lengkap dalam tradisi Mahayana itu minimal itu dihadiri oleh 4 atau 5 biku. Karena membacanya kan panjang-panjang gitu, tidak mungkin kalau 1 biku saja kan gitu. Dan juga biku yang hadir itu mewakili sangga, kumpulan para biku ini, ya. Suatu saat nanti apabila di sini sudah memadai, nantinya umatnya juga memadai, bisa juga seperti hari Senin besok, ya, 2 hari sama di BDC itu ada kurang lebih 8 biku yang hadir nantinya itu. Dari Jakarta itu yang betul-betul upacara Ulambana, ya. Kalau di sini ngadakan, ada kemungkinan yang didapat itu habis untuk transportasi para biku yang hadir, ya. Sehingga ada juga kalau harus mengundang 5 biku, ya, ada satu wihara, sekalipun saya bukan biku Mahayana malah milih ngundang saya. Ya, di Kalimantan besok tanggal 4 saya ke Kalimantan memenuhi undangan Ulambana. Saya pikir juga karena efisiensi, ya, maunya pas Ulambana itu mau mengumpulkan biaya operasional wihara, nanti habis terpakai untuk biaya transportasi para biku.
karena kan tiketnya berapa saja. Tapi yang wihara-wihara besar itu memang mengundang beberapa biku, minimal ada 5 ya. Saya harapkan Bapak Ibu sekalipun acara pada siang hari ini ya tidak semewah sebesar wihara-wihara yang besar, tidak mengurangi rasa bakti dan hormat Anda kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Demikianlah yang perlu saya sampaikan. Semoga apa yang menjadi himbauan atau saran atau ajakan dari pengurus Wihara Budayana Royal ini betul-betul membantu leluhur-leluhur kita yang telah tiada, telah di alam bahagia, telah di alam bahagia. Leluhur kita yang telah tiada memberikan doa restu kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Semoga selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup maupun kelancaran dalam usaha, dalam bisnis maupun keharmonisan rumah tangga. Sadu, sadu, sadu.